Salam sehat berlimpah berkat. Romo Yos Bintoro, sore ini bagus banget karena temaramnya matahari dan tidak panas. Ada di Benteng Belgika, benteng yang dibuat oleh Belanda, khususnya VOC pada tahun 1673. Bentuknya ini persis seperti pentagon, bukan persis tapi ya memang pentagon. Itu disinyalir bahwa benteng yang paling kuat karena ada 5 sisi sebagaimana lambang dari TNI dan juga TNI Angkatan Udara ya. Ini yang saya hidupi. Maka kita bisa melihat Benteng Belgika yang dibangun VOC sebagai tempat pertahanan bagi masyarakat Banda yang mau melawan ya. Kita melihat di bawah itu ada benteng yang pertama didirikan ya, bisa di zoom ya, kelihatan bahwa itu ada benteng yang sebetulnya tahun 1529 itu sudah dibangun atau berusaha dibangun oleh Portugis yang menguasai, tapi tidak berhasil karena mendapatkan perlawanan dari rakyat setempat. Nah, kemudian ketika Belanda baru datang 1596, lalu mulai menguasai sedikit demi sedikit. Benteng yang di bawah itu berdiri tahun 1609 dan lalu kemudian disempurnakan sampai 1617 karena di depan benteng itu tertulis pembuatannya 1617 ya. Tadinya di dalam ada bangunan-bangunan, tetapi sekarang sudah rata dengan tanah karena bangunannya bukan dari bangunan batu, melainkan dari bangunan kayu. Yang menarik bahwa di tempat itu pernah dikumpulkan ya hampir 5.000 orang masyarakat dari Pulau Banda yang membangkang dari kolonial VOC. Lalu mereka dikumpulkan di sana dan dipisahkan mana orang-orang yang disebut orang kaya, artinya dia menjadi tuan dari perdagangan pala yang sudah cukup lama hadir di Pulau Banda ini. 100 tahun oleh kelompok suku Moro atau bangsa masyarakat Moro itu ada di Filipina Selatan, juga di Morotai, yang sebetulnya sudah mengadakan perdagangan di tempat ini, dan bahkan 900 tahun sebelumnya orang-orang China sudah datang ke sini. Jadi kedatangan Portugis dan Belanda, VOC terutama dari Eropa, bukanlah mereka yang pertama datang sebagai orang asing ya di daerah perairan dan juga kepulauan Maluku ini. Nah, tapi kemudian ya yang kemudian paling eager, paling greedy itu adalah VOC yang kemudian dia memonopoli. Akibatnya dia melawan Portugis kalah, hengkang. Lalu dia melawan juga masyarakat yang ada di sini. Nah, itulah tanda perjuangan orang-orang Banda yang kemudian terkalahkan, tapi lalu tetap ingin menguasai dominasinya. VOC mendirikan Benteng Belgika ini ya. Inilah Benteng Belgika. Sekarang kita bisa melihat dengan kekokohannya segi 5 ya. Kita bisa pelan-pelan naik ke atas untuk bisa melihat bagaimana Benteng Belgika ini merupakan benteng pertahanan yang dibangun ya oleh sebetulnya Portugis, tetapi kemudian dipugar dan dilakukan pembaharuan setelah Benteng Nassau di bawah diperkuat ya. Lalu pada perjalanan berikutnya ya, Banda ini menjadi front dari Belanda terhadap Inggris, dan tepat pada 8 Maret 1796 Benteng Belgika berhasil direbut ya pasukan Inggris, tetapi kemudian kembali dikuasai oleh Belanda ya, sehingga memang menjadi perebutan sengit ya. Kita tahu bahwa ada Pulau Run di sini yang milik Inggris ya, karena perseteruannya sangat keras dan Belanda sangat menginginkan monopoli pala di tempat ini. Dia mengadakan perjanjian dengan Inggris dan menukar Pulau Manhattan yang ada di Amerika itu dimiliki oleh Inggris, dan Belanda menerima pulau yang lebih kecil ya di sini
untuk menjadi perdagangan yang sungguh dimonopoli oleh kekuatan VOC. Itulah luar biasanya. Dan kenapa VOC menjadi tempat yang besar? Karena pada saat itu VOC berhasil untuk membuat pengelolaan perdagangan dengan sistem yang kita kenal sampai sekarang yang disebut saham. Jadi dulu hanya paling 3-4 kapal sebelum terjadi penyiapan saham itu. VOC akhirnya bisa membuat tata kelola perdagangan dengan sistem saham, sehingga dia mampu untuk bisa menukar pulau kecil di sini dengan Inggris yang ada di sekarang Manhattan, dan menjadi kesempatan untuk monopoli langsung VOC di tempat ini. Kita mulai masuk di benteng Belgika ini. Bentengnya kencang sekali. Ya. Ini ada administrasi. Ya. Kenapa ada Rp1.000 di sini? Ini karena sebetulnya mata uang mulai dikondisikan dengan sistem penyiapan saham, sehingga orang itu bisa memberikan uangnya untuk bisa memberikan fus untuk perdagangan Belanda melanjutkan pengerukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada terutama di Banda ini. Jadi sangat luar biasa, yang tadinya cuma 3-4 kapal bisa datang ke sini itu sampai 178 kapal, dan bisa menghadirkan pasukan yang sangat luar biasa. Gimana mau kalah kalau begitu? Sehingga memang uang itu adalah dari dulu tuh membuat kemampuan pertahanan dan juga agresor ya dari pemerintah dari perdagangan Hindia Belanda VOC. Nah, kita bisa lihat ini bagian dasar ya, bagian dari Pentagon yang dasar ya, dan di kanan-kanan situ ada tempat di mana kantong-kantong pertahanan. Jadi mesiu ada di sini. Jadi di atas ini kita bisa melihat di masing-masing garis itu ada mesiu, ada meriam-meriam yang disiapkan. Sejauh saya lihat memang meriamnya itu di atas 20 mm itu cukup efektif itu untuk jarak yang cukup jauh ya, untuk bisa bahkan melumpuhkan kapal-kapal yang ada di laut. Suaranya agak bergema karena kita sekarang masuk ke bagian yang atas ya. Bayangkan ini dibuat tahun 1670-an, masih sangat kokoh dan belum ada tanda-tanda sama sekali kehancuran ya. Jadi sangat kokoh ini benteng. Nah, dari sini kita bisa melihat ini meriam kalibernya nih besar ini ya. Kalau kita lihat di sana, ini kaliber yang cukup besar kanonnya, bahkan lebih daripada 76 mm ya. Besar, ini besar sekali, bahkan 100 mm. Ini bisa untuk pada masa itu bisa melumpuhkan kapal-kapal yang ada di laut ya, di selat Banda ini. Dan satu deret ini ada 6 meriam ya. Jadi di masing-masing dinding benteng itu ada 6 kali 5. Jadi seluruhnya ada 30. Ada 30 mesiu meriam ya. Dan di atasnya masih ada lagi benteng untuk bisa memberikan pertahanan
Ya, kita bisa naik lagi ke atas. Ya, karena dari kecil saya ahlinya untuk panjat tebing, ikut perkumpulan Wanadri, jadi wajar bisa. Ya, inilah benteng yang persis di menara-menara, ada 5 menara sebagaimana segi 5 ya, menghadap ke laut, dan ini yang paling tinggi untuk kawasan Pulau Banda, Benteng Belgika. Ya, kelihatan bentuknya pentagon. Gagah sekali ya, untuk bisa menguasai pantai dan juga perkubuan yang kuat ya bagi kepulauan Banda ya. Paling tidak kita bisa melihat bagaimana Belanda itu menghadirkan penjajahan mulai dari tempat ini sebetulnya 5 abad ya, karena praktis mereka juga melukai anak-anak bangsa dengan masakre atau pembunuhan massal yang terjadi di Benteng Nassau. Persis di pinggir situ ada sekitar 4.000 orang gugur sia-sia ya. Tempatnya di ya, itu ada sumur, di mana di situ adalah sumur pembantaian dari masyarakat Banda pada tahun 1621. Dan itu Benteng Nassau. Di belakang Benteng Nassau inilah terjadi masakre ya, killing ground dari VOC pada zaman Jan Pieterszoon Koen ya, terhadap orang-orang Banda. Dengan latar belakang Gunung Banda, Romo Yos memberikan informasi yang semoga bisa memberikan wacana terhadap warisan-warisan pertahanan perlawanan bangsa Indonesia dan pembentukan suasana Indonesia dari keinginan merdeka atas penjajahan Belanda. Salam sehat, berlimpah berkat.